Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Fatur Edukasi. Pada kali ini kita akan melanjutkan belajar tentang macam-macam kelainan tulang, yaitu berkaitan dengan lanjutan pembelajaran tema 1 subtema yang ketiga, pembelajaran yang kedua. Jangan lupa sebelum belajar silahkan berdoa terlebih dahulu agar nanti apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Silahkan kalian klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum. Dan silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar memberikan manfaat bagi kita semua. Mari kita simak bersama penjelasan materi pada kali ini. Setelah sebelumnya kita mengenal nama-nama tulang serta bagaimana cara perawatannya, kali ini kita akan melihat macam-macam kelainan pada tulang. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang, sebagai contoh yang ada dalam gambar tersebut. Nah, pada dasarnya fraktura atau patah tulang merupakan kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor ataupun jatuh secara pribadi. Fraktura sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup, artinya patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Jadi bagian tulangnya tidak sampai menembus kulit. Dan fraktura yang terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Jadi fraktura sendiri dibagi menjadi dua, yaitu tertutup dan terbuka. Selanjutnya, kelainan yang kedua adalah osteoporosis. Osteoporosis sendiri merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Ini biasanya terjadi ketika sudah mulai menua. Osteoporosis adalah penyakit ketika tulang secara perlahan kehilangan kepadatannya sehingga menjadi lemah dan rentan akan fraktur atau patah tulang. Osteoporosis paling sering menyebabkan fraktur di panggul, tulang belakang, dan pergelangan tangan. Biasanya ini terjadi untuk yang sudah usia lanjut. Selanjutnya adalah fisura atau retak tulang, yaitu kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Tadi misalnya jatuh dari sepeda motor ataupun jatuh pribadi tanpa adanya kecelakaan lalu lintas. Itu bisa juga menyebabkan keretakan tulang atau fisura sendiri. Fisura dan fraktura tadi sangat berbeda. Ketika fraktura atau patah tulang, maka tulang sudah memisahkan atau lepas dari satu kesatuan. Dia akan menjadi dua bagian. Sedangkan kalau fisura tadi dia masih menyambung namun sudah ada tanda-tanda keretakan pada tulang tersebut. Yang keempat adalah lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Yang kelima, skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok dan membentuk seperti huruf S. Ini merupakan skoliosis, sebuah penyakit tulang yang juga disebabkan oleh kesalahan kita ketika duduk, baik itu misalnya di sekolah ketika kita sedang belajar. Karena untuk anak-anak maka 12 tahun ketika duduk di bangku SD, SMP hingga SMA, maka tanpa terasa itu ternyata bisa membentuk kelainan tulang pada bagian tulang belakang kita. Yang keenam adalah kifosis,
yaitu kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Ini merupakan sebuah contoh di mana ternyata ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kelainan tulang. Nah, ketika kita akan berolahraga untuk menjaga kesehatan tulang kita, maka kita juga harus berhati-hati. Karena semua organ dalam tubuh kita, termasuk organ gerak, harus terus kita jaga. Kita harus selalu memperhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Karena setiap gerakan yang harus kita lakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya pada tulang penyusun tubuh kita. Jadi kita harus hati-hati ketika kita sedang melakukan aktivitas apa saja, mau itu berkendara atau maupun ketika kita sedang belajar. Posisi dan sikap duduk yang benar itu adalah posisi dan sikap duduk yang ergonomis, yaitu pada saat duduk usahakan posisi kepala berada segaris dengan tubuh dan menghadap ke depan. Bahu rileks dengan lengan pada kedua sisi tubuh. Siku menempel pada tubuh dan menekuk membentuk sudut 90-120 derajat. Punggung harus ditopang secara penuh dengan penopang pada saat tegak atau sedikit bersandar. Posisi paha dan panggul ditopang oleh dudukan kursi dan sejajar dengan lantai, sedangkan lutut setinggi panggul membentuk sudut 90 derajat. Artinya posisi duduk pun harus kita perhatikan ketika kita sedang belajar agar tulang penyusun pada bagian tulang belakang kita dapat tumbuh dengan sehat. Demikian pembelajaran pada kali ini, semoga memberikan manfaat berkaitan dengan kelainan tulang dan apa yang harus kita perhatikan ketika kita sedang beraktivitas agar tulang kita tetap terjaga dengan baik sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan mengganggu alat gerak kita dalam keseharian untuk beraktivitas. Demikian video pembelajaran pada kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe terlebih dahulu di channel Fatur Edukasi, dan silakan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat belajar.